Apa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Mungkin Anda pernah dengar statement yang ngawur yang menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ini kan statement yang ngawur, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini ada sebuah video lagi, tapi ini lebih parah lagi. Kita simak bersama videonya ya. Dan pada teman-teman sekalian, pada saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut Anda semua? Mari kita simak. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Jadi dia bilang ustadz yang kurang ajar kepada habaib itu akan dilemparkan duluan di neraka. Lah kalau habibnya itu yang kurang ajar, bagaimana? Habibnya itu yang berbuat dosa, berbuat salah kepada makhluk lainnya, itu bagaimana? Apa mungkin ustadznya itu lebih duluan dimasukkan ke neraka? Kan tidak. Pasti si habibnya itu yang masuk duluan. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Wah, ini sudah statement yang sudah berlebihan ya. Ya bisa dikatakan bangsat lah kayak gini. Masa statement seperti ini? Dia bilang telapak kaki Habib yang kotor, yang penuh dosa itu lebih mulia daripada kepala kiai ulama yang bersorban. Ini kan sudah kurang ajar kayak gini. Masa Habib kok sampai diagung-agungkan seperti itu? Kalau kotor ya kotor, dosa ya dosa. Masa Habib kok dibeda-bedakan? Kita lanjut ya videonya ya. Maksiat yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Kecong kiai kak? Kacong, nggak batai bagi kiai. Bukan makai, tapi mata. Ya taek, kamu taek Kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan. Ya seperti itu. Bagaimana masih percaya kalau Habib itu keturunan Nabi? Kan sudah jelas ya. Kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kan jelas bahwa Habib itu bukan keturunan Kanjeng Nabi. Dan kalau kita lihat dari akhlaknya saja, cara ceramahnya kan kelihatan banget. Kelihatan ingin disanjung, kelihatan ingin dimuliakan, kelihatan ingin dipuja, dan lain sebagainya. Dan dia bilang kalau kaki Habib yang kotor, yang penuh dosa itu lebih mulia daripada kepala kiai atau ulama yang bersorban. Ini kan sudah bangsat seperti itu. Makanya keterlaluan kalau rakyat Indonesia, terutama Dzurriyyah Wali Songo itu kok masih percaya kalau Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dari cara dakwahnya saja sudah berbeda, sudah melenceng, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Belum lagi kalau menyangkut kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan jelas nasab mereka itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian melalui sejarah juga tidak terbukti. Kemudian melalui tes DNA itu juga tidak berani. Terus dalilnya apa lagi? Kan tidak ada. Tapi selama ini mungkin kita terlalu lama ya mendapat doktrin kalau Habib itu adalah keturunan Nabi ya. Sehingga untuk melepaskan doktrin itu mungkin sebagian kecil dari kita mungkin agak kesulitan ya. Karena doktrin itu mungkin terlalu dalam, terpendam. Tapi bersyukur sekali di era modern sekarang ini semua kan terungkap. Semua terlihat jelas bahwa Habib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Terus kalau ada pertanyaan, siapa dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia atau di Nusantara? Ya tentu saja mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Para keturunan Wali Songo itu berdasar kitab nasab itu terbukti, berdasar sejarah terbukti, berdasar tes DNA juga terbukti kalau mereka itu terverifikasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kalau habaib dari Yaman itu tidak terbukti tiga-tiganya. Bagaimana kalau menurut pendapat Anda?